Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pergantian Passover menjadi the Lord's Supper. Kita sudah belajar dalam prinsip tongkat estafet bahwa pelarinya berbeda sedangkan dia punya tongkat estafet atau betonnya sama. Prinsip ini sama seperti di sepanjang dispensasi probation, pekabar yang Tuhan kirim berbeda-beda, tetapi pekabarannya sama. Jadi orang bisa hidup di dispensasi yang berbeda-beda, tetapi yang diungkapkan oleh pekabar yang berbeda di setiap dispensasi sama. Jadi, untuk orang selamat, orang harus menerima gospel atau Injil yang sama. Tetapi karena pekabarnya berbeda, cara pengungkapan atau diungkapkannya kebenaran yang sama ini berbeda di setiap dispensasi. Jadi, waktu terjadi pergantian dispensasi, di tempat Passover digantikan atau diteruskan oleh the Lord's Supper. Waktu dikatakan tempat di sini, tempatnya sama, atau kita melihat tongkat estafetnya berada di tempat yang sama, yaitu di tangan kanan. Tetapi ketika kita melihat orangnya berbeda. Jadi, di tempat yang sama masih ada tongkat estafet yang sama, tetapi dulunya Passover sekarang diganti menjadi the Lord's Supper yang kita lihat sekarang. Di waktu transisi perpindahan tongkat estafet, di sini kita bisa melihat Passover dan the Lord's Supper di tempat dan waktu yang sama. Jadi kita mengerti bahwa di saat appointed time Passover, pada malamnya, di situ Tuhan Yesus dan murid-murid merayakan the Lord's Supper. Dan kita tahu kejadian ini sebelum kayu salib. Artinya, the Lord's Supper sudah lari di malam Passover. Atau the Lord's Supper sudah berlari sebelum kayu salib untuk menyamakan kecepatan pelari sebelumnya. Sama seperti prinsip tongkat estafet bahwa ketika pelari kedua menerima tongkat estafet harus memiliki kecepatan yang sama dengan pelari sebelumnya karena ini tinggal meneruskan. Jadi kita sudah mengerti ya kenapa the Lord's Supper itu diadakannya sebelum kayu salib. Jadi di hari Passover, the Lord's Supper muncul dan kita tahu bahwa Passover ini berakhirnya di kayu salib jam 3 sore. Dan disitulah Passover berakhir. Tetapi ketika Passover berakhir di kayu salib, kita tahu hari Passover-nya masih berlanjut sampai matahari terbenam. Jadi, lokasi yang sama ini sama dengan hari yang sama atau hari Passover. Di saat hari Passover, the Lord's Supper muncul duluan atau yang kita sebut tadi lari untuk menyamakan kecepatan walaupun perayaan Passover-nya berakhir di kayu salib jam 3 sore. Tetapi hari Passover-nya masih jalan terus sampai matahari terbenam. Itu sama seperti dalam pertandingan lari. Orang yang lari pertama masih ada waktu untuk rem atau slow down. Jadi, beton dilepas dari pelari satu ke pelari berikutnya pukul 3 saat Tuhan Yesus mati. Walaupun pemegangan beton antara pelari 1 dan pelari 2 bisa dipegang sebelum jam 3, tetapi dilepasnya pas jam 3 waktu Tuhan Yesus mati. Jadi, walaupun the Lord's Supper memiliki makna yang sangat penting, di saat the Lord's Supper sudah muncul di hari Passover, di situ belum berlaku. Karena the Passover belum pensiun dari pekerjaannya yang pensiunnya jam 3 waktu Tuhan Yesus mati. Jadi, the Lord's Supper sudah berlaku di hari yang sama, tetapi belum dihitung sebagai sesuatu yang berlaku karena the Passover belum berakhir pekerjaannya. The Lord's Supper ini sama seperti hari Sabat, karena hari Sabat pertama belum sah untuk Adam dan Hawa. Walaupun Tuhan sudah beristirahat pada hari ke-7,
Tuhan beristirahat di setiap detik pada hari itu yang dijalankan dari detik ke detik sampai lengkap harinya. Jadi ketika 24 jam sudah berlaku, baru lengkaplah hari Sabatnya, di mana Tuhan sudah memberikan contoh peristirahatan setiap detik pada hari ketujuh. Jadi setelah 24 jam baru jadi hari Sabat hari ketujuhnya, dan baru bisa dilakukan peristirahatan hari Sabat di minggu kedua oleh Adam dan Hawa. Jadi kita bisa melihat bahwa The Lord's Supper ini sama seperti hari Sabat, karena Tuhan sudah memberikan contoh terlebih dahulu kepada Adam dan Hawa ataupun murid-murid. Dan contoh yang diberikan pada Adam dan Hawa adalah contoh beristirahat, di mana Tuhan beristirahat di hari ketujuh yang belum komplit hari ketujuhnya, karena Tuhan Yesus beristirahat di setiap detik calon hari ketujuh pertama. Dan ketika 24 jam sudah berlaku, baru bisa dibilang hari ketujuh. Dan Adam dan Hawa baru bisa beristirahatnya di minggu depannya. Sama seperti murid-murid diberikan contoh untuk memelihara Passover, yang mana contoh itu diberikan di dispensasi sebelum kayu salib atau di hari Passover, di mana yang akan dipelihara murid-murid setelah kayu salib. Sama seperti Adam dan Hawa belum mengerti makna hari Sabat pertama karena baru melihat contoh Tuhan memeliharanya, begitu pula murid-murid ketika The Lord's Supper pertama belum mengerti maknanya dan baru bisa mengerti maknanya setelah dispensasi kayu salib. Jadi di sini kita bisa melihat persamaannya ya. Waktu setelah penciptaan, Tuhan memberikan hari Sabat, dan setelah dosa masuk, Tuhan memberikan the Passover yang diteruskan oleh the Lord's Supper. Dan seperti yang kita sudah pelajari, bahwa the Passover, the Lord's Supper adalah untuk melihat kematian Tuhan Yesus yang menggantikan kematian kita. Dan kita ada pengharapan untuk hidup sempurna sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Jadi, di saat the Lord's Supper, kita makan meat and drink yang kita lakukan pada appointed time, yaitu holidays, new moon, dan Sabbath days. Dan di situ untuk kita mengingat kematian Tuhan Yesus dan kehidupannya yang bisa kita peroleh semasa probation. Dan bedanya saat appointed time, new moon, disitulah ada upacara basuh kakinya. Biarlah dari pelajaran summary ini kita lebih mengerti lagi rencana keselamatan yang Tuhan rancang, sehingga kita bisa mengikuti instruksi keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan tidak memakai cara kita sendiri, karena Tuhan berkata, caramu bukan caraku. Sampai bertemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati.